yaitu usaha mikro kecil dan menengah, di mana pembahasan kali ini yaitu tentang pengertian UMKM, ciri-ciri UMKM, kelemahan dan kelebihan UMKM, kriteria UMKM, serta permodalan. Bisa melayang jauh bertemanlah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro kecil dan menengah adalah kelompok usaha yang dikelola oleh orang atau suatu badan tertentu yang kriterianya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Lamanya menunggu kita menakluk. Berikutnya yaitu ciri-ciri UMKM. Adapun ciri-ciri UMKM yang pertama, jenis komoditi yang diusahakannya tidak tetap dan bisa berganti sewaktu-waktu. Yang kedua, tempat usahanya sewaktu-waktu bisa berpindah. Yang ketiga, dalam UMKM biasanya belum menerapkan kegiatan administrasi dalam menjalankan usahanya. Bahkan seringkali mereka belum atau tidak bisa membedakan mana keperluan keuangan untuk pribadi ataupun keperluan untuk keuangan usaha. Yang keempat, SDM di dalamnya belum memiliki jiwa kewirausahaan yang mumpuni. Yang kelima, para pelaku UMKM biasanya belum mempunyai jaringan perbankan, akan tetapi sebagian besar mereka memiliki jaringan ke lembaga-lembaga yang bukan bank. Yang terakhir, pada umumnya para pelaku UMKM atau para pelaku usaha kecil belum mendapatkan atau belum memiliki bukti legalitas atau surat izin usaha. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Berikutnya yaitu kelebihan UMKM. Yang pertama yaitu fleksibel dan mudah untuk berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Dibandingkan dengan perusahaan besar yang memiliki pertimbangan yang ketat untuk mengubah cara kerja atau berinovasi baru, maka dalam UMKM, keputusan untuk berinovasi baru itu dipegang sepenuhnya oleh pemilik usaha. Yang kedua, menggeluti bidang usaha sesuai dengan minat. Usahawan yang membangun UMKM dapat menggeluti bisnis yang sesuai dengan minat dan kesukaannya. Dengan usaha yang sesuai dengan minat, maka biasanya dapat menjadikan pekerjaan yang sukarela daripada usaha yang terpaksa dilakukan. Yang ketiga yaitu mudah melalui tanpa modal besar. Dengan lingkup yang kecil, calon usahawan UMKM tidak membutuhkan modal besar. Dengan sejumlah kecil uang, ia dapat membangun usaha sesuai dengan bidang yang ingin digelutinya. Keempat, bebas menentukan harga. Tanpa harus melewati proses yang berbelit-belit, produk UMKM dan barang yang diperjualbelikan bebas ditentukan harganya. Bagaimanapun juga, pemilik usaha adalah pemegang aset dan kekayaan usahanya. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Baik, selanjutnya yaitu kelemahan UMKM. Untuk kelemahan UMKM yang pertama yaitu minimnya tenaga ahli dan terampil. Biasanya UMKM belum memiliki tenaga kerja ahli yang terampil yang berakibatkan pada produk atau barang yang dihasilkan cenderung rendah mutunya dan menjadikan analisis pasar UMKM cenderung mengikuti tren pasar ataupun sekedar untuk menutupi kebutuhan rumah tangga pemilik usaha. Yang kedua yaitu manajemen belum stabil. Dengan tenaga ahli yang kurang terampil akan menjadikan UMKM tidak memiliki manajemen yang stabil dengan pemegang kekuasaan penuh pada pemilik UMKM sehingga menjadikan keputusan berjalan satu arah dari atas ke bawah. Yang ketiga yaitu persaingan yang kompetitif, di mana saat terjadi kelonjakan tren di pasar seperti ketika periode di mana anak sekolah membutuhkan seragam, tiba-tiba akan muncul banyak jasa konveksi kecil. Saingan-saingan UMKM amat kompetitif untuk menggait pelanggan yang tidak banyak. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis dan kriteria UMKM. Yang pertama yaitu usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Kriteria yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Yang kedua yaitu usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif
yang berdiri sendiri dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar atau usaha menengah yang memenuhi kriteria usaha kecil yang dimaksud dalam undang-undang. Adapun kriteria tersebut yaitu yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan yang paling banyak yaitu 2.500.000.000 rupiah. Yang ketiga yaitu adalah usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kriteria yang dimaksud dalam undang-undang. Kriteria tersebut yaitu satu, memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 rupiah sampai paling banyak 500 miliar rupiah. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang. Selanjutnya yaitu permodalan. Yang pertama, modal pinjaman. Modal pinjaman ini dapat berasal dari 1. Anggota, 2. Koperasi lainnya dan atau anggotanya, 3. Bank dan lembaga keuangan lainnya, 4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan yang kelima, sumber lain yang sah. Modal penyertaan. Modal penyertaan adalah modal dalam bentuk investasi. Modal ini digunakan untuk memperkuat modal koperasi, di mana modal tersebut dapat diperoleh dari 1. Pemerintah, 2. Perorangan di luar anggota. Namun, investor tidak memiliki hak suara dalam rapat anggota dan tidak dapat ikut menentukan kebijakan koperasi. Itu ada simpanan pokok, di mana simpanan pokok itu adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Yang kedua ada simpanan wajib, yaitu jumlah simpanan yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Yang ketiga ada dana cadangan, yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisian sisa hasil usaha yang dimaksud untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutupi kerugian bila perlu. Yang terakhir ada hibah, yaitu sejumlah uang atau barang yang disumbangkan pihak ketiga tanpa ada ikatan atau kewajiban untuk dikembalikan. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak. Strategi pengembangan UMKM dan koperasi. Dalam melakukan perluasan atau pengembangan usaha, ada hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Dengan membuat strategi dengan baik, akan memudahkan pelaku usaha untuk dapat memperluas usahanya. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan sebagai berikut. 1. Menentukan harga sesuai dengan kualitas yang maksimal. 2. Memilih produk yang tepat. 3. Pilihlah sumber daya manusia yang terbaik. Yang keempat, lakukan sistem promosi. Yang terakhir, memilih di mana lokasi yang strategis. Dengan strategi yang didapatkan akan memudahkan kita sebagai pelaku usaha untuk melangkahkan usahanya dan menargetkan apa yang ingin digapai oleh usahanya. Namun dalam pengembangan ini juga diperlukannya inovasi dan kreativitas dalam mengolah produk agar gimana produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk-produk lainnya. Kan ku kejar mimpi.